for what it's worth, I've gone on for years about the importance of thinking, about the long term in relation to the environmental damage, the climate change, everything. Raja Charles, yang kini menghadapi masa senja pemerintahannya, telah mengungkapkan sebuah permintaan terakhir yang sangat menyentuh hati. Permintaan ini membuat Pangeran William terlihat sangat terguncang dan bahkan meneteskan air mata setelah seumur hidup menjalani tugas kerajaan, tradisi, dan pengorbanan yang sunyi. Permintaan emosional sang raja kini bergema di balik dinding istana dan isinya jauh dari yang diperkirakan banyak orang. Sangat pribadi dan syarat dengan warisan, permintaan terakhir ini membawa beban cinta seorang ayah sekaligus tanggung jawab seorang raja. Lalu, apa sebenarnya yang diminta oleh Charles? Dan mengapa hal itu begitu menggetarkan hati William? Pengungkapan. Ini mengubah segala yang kita kira selama ini tentang perjalanan seorang raja, tugasnya, dan pengabdiannya. Pada malam tanggal 8 September 2022, dunia merasakan perubahan besar. Kematian Ratu Elizabeth II menandai berakhirnya sebuah masa pemerintahan yang telah membentuk identitas modern Inggris. Putranya, Charles, naik takhta pada usia 73 tahun, menjadi orang tertua dalam sejarah Inggris yang menerima mahkota kerajaan. Ia telah menunggu lebih dari 59 tahun sebagai pewaris, menyaksikan sejarah bergulir sambil dengan sabar mempersiapkan peran yang selama ini terasa jauh. Kini saat itu tiba, dan mahkota itu berada di tangan seorang pria yang lebih dibentuk oleh masa menunggu daripada masa memerintah. Hanya sehari setelah kepergian ibunya, Charles menyampaikan pidato pertamanya sebagai raja. Kata-katanya tenang, namun penuh emosi, memberikan penghormatan atas pengabdian tanpa henti sang ibu. Namun ia tidak terjebak pada masa lalu. Ia menatap ke depan, memberi sinyal perubahan. Dalam pengumuman yang penuh perasaan itu, ia menunjuk putranya William sebagai Pangeran Wales yang baru, sebuah isyarat awal untuk masa depan monarki. Setelah itu, terjadi sebuah momen bersejarah yang disiarkan langsung untuk pertama kalinya, Dewan Aksesesi. Di tengah kemegahan tradisi, transparansi modern muncul saat jutaan orang menyaksikan Charles secara resmi dinyatakan sebagai raja. Diapit oleh Ratu Camilla, Pangeran William, Perdana Menteri Liz Truss, dan 6 mantan Perdana Menteri, Charles berdiri bukan hanya sebagai penguasa, tetapi sebagai sosok yang bertekad merombak institusi itu sendiri. Bulan Mei 2023 menjadi puncak dari persiapan panjang dengan upacara penobatan di Westminster Abbey. Upacara ini lebih sederhana dibandingkan dengan yang diadakan ibunya pada tahun 1953, namun tidak kehilangan makna simbolisnya. Dijuluki Operasi Bola Emas, acara ini memadukan ritual kuno dengan visi Inggris modern. Charles mengucapkan sumpah, diurapi dengan minyak suci, dan menerima regalia kerajaan, semuanya dengan sikap tenang dan penuh martabat yang lahir dari pengalaman. Pada bulan Juli di Edinburgh, ia menerima penghargaan kehormatan Skotlandia dalam sebuah upacara yang menambahkan sentuhan nasional yang khas pada pemerintahannya. Sejak awal, Charles menunjukkan bahwa monarki yang dipimpinnya akan berbeda. Pada Juli 2023, ia mengusulkan agar keuntungan dari ladang angin lepas pantai Inggris dialokasikan untuk layanan publik, bukan untuk kas kerajaan. Akibatnya, bagian royalti dari keuntungan Crown Estate turun menjadi 12%. Ini adalah langkah simbolis yang sangat berarti bagi publik yang mulai lelah dengan kemewahan berlebihan. Charles juga tampil percaya diri di panggung dunia. Pada November 2022, ia menyambut kunjungan kenegaraan resmi pertama dalam pemerintahannya dari Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Kemudian ia menyampaikan pidato bersejarah di Bundestag Jerman dan Senat Prancis, diikuti dengan kunjungan penuh makna ke Kenya, di mana ia menghadapi masa lalu kolonial Inggris bukan dengan permintaan maaf, melainkan dengan empati. Kata-katanya tidak sampai pada permintaan maaf, tetapi mengakui luka yang ditinggalkan. Meski menghadapi tantangan kesehatan pribadi pada tahun 2024, Charles tetap melanjutkan tugasnya. Tur persemakmuran di Australia dan Samoa sempat dipersingkat, namun tidak dibatalkan. Ia bahkan menunda pengobatan demi memenuhi kewajibannya. Pada April 2025, Charles dan Camilla merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20 dengan mengunjungi Paus Franciscus beberapa hari sebelum sang paus meninggal dunia. Pertemuan singkat namun penuh emosi itu membawa makna yang tak bisa dihapus oleh mahkota manapun. Kini, pada Mei 2025, Raja Charles bersiap membuka Parlemen Kanada.
menjadi raja pertama yang melakukannya secara langsung sejak tahun 1977. Pemerintahannya, meski masih baru, telah dibentuk oleh keputusan berani, kekuatan yang tenang, dan rasa tujuan yang kuat. Namun, di balik gelaran dan upacara, ada kisah yang jauh lebih pribadi dan mendalam antara Raja Charles dan putra sulungnya, William. Masa kecil William di dalam tembok istana mungkin tampak penuh keberuntungan dari luar, tetapi kenyataannya jauh dari damai. Ia tumbuh dalam bayang-bayang pernikahan yang retak, menyaksikan ibunya, Putri Diana, yang sangat dicintai dunia, berjuang dalam perang batin yang tak terlihat. Di balik senyum cemerlang Diana, tersembunyi luka yang dalam, dan William muda bisa merasakannya, terutama setiap kali nama Camilla disebut. Bagi William, Camilla bukan sekadar sosok dalam kehidupan ayahnya. Ia adalah kehadiran yang terkait erat dengan rasa sakit ibunya. Meski ia tumbuh dewasa dan menampilkan wajah ketenangan kerajaan, bekas luka emosional itu tetap membekas dalam dirinya. Keluarga mereka, yang dulu sangat erat dalam momen-momen pribadi seperti berjalan di taman dan cerita sebelum tidur, perlahan mulai retak. Charles, yang dibesarkan di masa ketika emosi harus disembunyikan di balik mahkota, jarang sekali mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Sementara itu, William, yang dibentuk oleh kehangatan dan kerentanan ibunya, sangat merindukan hubungan yang terbuka dan penuh perasaan. Kedua pria ini, meskipun terikat oleh darah dan warisan, seringkali terjebak dalam kesunyian yang memisahkan mereka. Keduanya tidak tahu bagaimana cara menjembatani jarak itu. Malam tanggal 31 Agustus 1997 menjadi titik yang memperdalam jurang tersebut. Pada usia 15 tahun, dunia William hancur ketika ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil di Paris. Dalam hari-hari berikutnya, bukan protokol kerajaan atau monarki yang menghiburnya, melainkan sebuah tindakan tak terduga dari ayahnya. Charles terbang ke Paris untuk membawa pulang jenazah Diana, dengan diam-diam menyingkirkan kewajiban demi menjadi seorang pria yang berduka terlebih dahulu, seorang ayah di atas segalanya. Momen tanpa kata ini menjadi bentuk solidaritas yang lebih kuat daripada pidato resmi kerajaan manapun. Dalam tahun-tahun berikutnya, Charles berusaha untuk lebih hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Ia meluangkan waktu yang sebelumnya tidak ada, mengajak anak-anaknya berjalan di pedesaan, dan menghabiskan waktu lebih lama dalam percakapan. Namun, jarak emosional tetap ada, luka yang terlalu dalam, dibentuk oleh bertahun-tahun kesedihan yang tak terucapkan dan kewajiban kerajaan. William, yang mulai menjalani perannya sebagai seorang ayah, mulai memahami ayahnya lebih baik. Perjuangan, membesarkan anak di bawah sorotan publik, menjadi simbol sebelum menjadi manusia biasa, semuanya mulai menjadi lebih jelas. Secara bertahap, apa yang dulu memisahkan mereka mulai melunak, bukan melalui tindakan besar, melainkan melalui pemahaman yang tenang. Charles mulai merenungkan bukan hanya masa pemerintahannya, tetapi juga arti sebenarnya dari warisan, bukan dalam beban mahkota, melainkan dalam kekuatan ikatan yang telah bertahan melewati kesunyian, kebencian, dan waktu. Rasa sakit itu tidak hilang, tetapi tidak lagi menguasai mereka. Di balik layar, jauh dari sorotan dan sesi foto, mereka hanyalah Charles dan William, seorang ayah dan anak yang sedang belajar, sembuh, dan menemukan kembali tempat mereka dalam kehidupan satu sama lain. Namun, Raja Charles tetap memerintah. Inggris dan masa pemerintahannya bisa menjadi salah satu yang terpendek dalam sejarah Inggris. Mengapa? Setelah seumur hidup mempersiapkan mahkota, apa yang bisa membuat masa pemerintahannya berakhir lebih cepat? Mari kita lihat lebih dekat. Di balik gerbang istana, sebuah kisah lain sedang berlangsung. Kisah yang bukan tentang kemegahan, melainkan ketahanan diam dan kesedihan pribadi. Pada awal tahun 2024, Raja Charles III diam-diam dirawat di sebuah klinik di London untuk perawatan rutin pembesaran prostat. Publik, yang merasa tenang dengan sikapnya yang tenang, mengharapkan dia kembali bertugas dalam beberapa hari. Namun, kemudian ditemukan sesuatu yang tidak pernah dipersiapkan siapapun. Dokter menemukan jenis kanker lain yang lebih serius dan tidak terkait dengan kondisi awalnya. Diagnosa ini mengguncang Istana Buckingham dan menimbulkan bayangan kelam bagi monarki yang masih berusaha menyesuaikan diri setelah wafatnya Ratu Elizabeth Stuart-Charles, yang saat itu berusia 75 tahun, adalah pewaris yang menunggu paling lama dalam sejarah Inggris untuk mengenakan mahkota. Dan kini, baru beberapa saat memerintah, ia harus berjuang melawan penyakit yang menuntut kekuatan sebesar perang untuk merebut kekuasaan.
Meski dokter menyarankan istirahat, sang raja tetap teguh pada dedikasinya. Ia bersikeras meninjau dokumen negara, mengurus urusan pemerintahan, dan mengadakan pertemuan dengan duta besar serta menteri, bahkan pada hari-hari ketika efek pengobatan membuatnya tampak lelah. Orang-orang terdekat mengingat momen ketika ia tampak pucat dan kelelahan, namun tetap hadir untuk menyambut tamu diplomatik dengan ekspresi tenang yang menyembunyikan perjuangan fisiknya. Sementara raja berjuang diam-diam, keluarga kerajaan harus beradaptasi. Ratu Camilla yang dulu sering dikritik kini semakin menonjol. Ia mengatur ulang jadwal pribadinya untuk mendampingi raja selama masa perawatan di rumah sakit dan mengambil alih tugas-tugas publik kerajaan. Kehadirannya dalam acara Hari Persemakmuran dan upacara royal mandi musim semi itu bukan sekadar simbolis, melainkan tanda peran barunya sebagai penopang monarki di masa sulit. Keraguan terhadap posisinya di sisi Charles mulai berubah menjadi rasa hormat. Namun, kesehatan raja bukan satu-satunya kekhawatiran kerajaan. Beberapa minggu setelah diagnosa Charles diumumkan, Putri Wales, Catherine, mengungkapkan bahwa dirinya juga didiagnosa kanker. Pengakuan ini mengejutkan bangsa. Bagi banyak orang, Catherine adalah sumber stabilitas yang tenang, modern, anggun, dan sangat mencintai anak-anaknya. Penarikan dirinya yang tiba-tiba dari kehidupan publik meninggalkan kekosongan yang terasa, dan ketidakhadirannya menambah beban yang harus dipikul oleh anggota keluarga lain. Putri Anne, yang dikenal sebagai anggota keluarga kerajaan paling pekerja, keras, mengambil lebih banyak tugas, melakukan perjalanan ke berbagai penjuru negeri, dan mewakili mahkota dengan disiplin khasnya. Sementara itu, Pangeran William memikul beban ganda yang berat, mendukung istrinya selama pengobatan sekaligus semakin mendalami tanggung jawab sebagai calon raja. Orang dalam menyebutkan bahwa kelelahan William terlihat jelas, terjebak di antara kewajiban publik dan kekhawatiran pribadi. Meski begitu, ada secercah harapan. Pada bulan April 2024, Raja Charles mulai menunjukkan tanda-tanda perlahan pulih. Kehadiran Raja Charles dalam kebaktian Paskah di Windsor disambut dengan rasa lega dan kekaguman. Ia tersenyum, melambaikan tangan, dan berdiri tegak, meskipun bekas perjuangan pengobatan masih terlihat di matanya. Namun, proses pemulihan ternyata tidak mudah dan penuh liku. Pada bulan Maret 2025, ia mengalami kemunduran singkat yang memaksanya kembali ke rumah sakit, sehingga beberapa acara harus ditunda. Meski demikian, sang raja menolak membiarkan penyakitnya mendefinisikan dirinya. Secara pribadi, Raja Charles berbicara tentang masa depan mahkota dengan orang-orang terdekatnya, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan ketegasan dan kejelasan. Ia memahami betul beban yang harus dipikul, terutama di masa-masa sulit ini. Di mata publik, ia tampil sebagai raja yang tenang dan penuh wibawa di dalam istana, namun di balik itu, ia berbagi pemikiran mendalam dengan Camilla tentang apa yang dibutuhkan monarki untuk bertahan menghadapi badai berikutnya. Pada akhirnya, kepemimpinan terbesar Raja Charles bukanlah dalam bentuk upacara megah, melainkan ketangguhan yang ia tunjukkan. Keberanian diam-diamnya, dukungan tanpa henti dari keluarga, dan kekuatan kolektif yang mereka perlihatkan memberikan gambaran langka tentang sisi kemanusiaan di balik monarki. Bagi sebuah bangsa yang sering terpesona oleh tradisi kerajaan, kerentanan inilah yang membuat mereka merasa lebih nyata dan dekat dari sebelumnya. Saat Raja Charles menghadapi perjuangan terberatnya secara diam-diam, transformasi lain yang berbeda terjadi secara terbuka, menandai masa depan monarki yang tak terelakkan. Karena sang raja sering menarik diri dari kehidupan publik akibat penyakitnya, Pangeran William perlahan mengisi kekosongan tersebut, bukan dengan deklarasi besar, melainkan dengan tindakan yang terukur dan penuh tujuan. Meskipun secara resmi, ia masih menjadi pewaris tahta, orang-orang terdekat istana mulai melihatnya sebagai pemimpin yang sudah bergerak maju. Di balik pintu tertutup, William dipercayakan untuk mengambil keputusan yang selama ini hanya menjadi wewenang sang raja. Kehadirannya dalam acara-acara kenegaraan utama semakin konsisten, suaranya semakin percaya diri dalam pertemuan pribadi dengan tokoh politik, dan sikapnya jelas menunjukkan seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk lebih dari sekadar tugas seremonial. Para pengamat mencatat bagaimana ia dengan alami mampu menyeimbangkan tradisi kerajaan yang berabad-abad dengan tekanan dunia yang berubah cepat. Dari menjamu tamu, penting hingga memimpin inisiatif amal, pengaruh William dalam kehidupan sehari-hari monarki semakin kuat. Namun, bukan hanya protokol dan formalitas yang membentuk kebangkitannya, cara tenangnya dalam mendengarkan rakyat biasa, berjalan di antara mereka, dan menyesuaikan pesan sesuai harapan mereka menjadi kekuatan diam
yang membantu monarki tetap relevan di masa ketidakpastian. Dalam urusan keluarga pribadi, peran William juga semakin besar. Bersama Catherine, yang juga menghadapi tantangan kesehatan, mereka berusaha menjaga citra stabil dan menghibur bagi keluarga kerajaan dan bangsa. Sikap mereka yang bersatu, termasuk keputusan melindungi anak-anak mereka dari sorotan media yang tak henti-hentinya, serta keterlibatan mereka yang konsisten, menumbuhkan kepercayaan terhadap masa depan. Meskipun Raja Charles masih memegang tahta, beban kepemimpinan jelas mulai bergeser, dan Pangeran William dengan kekuatan yang tenang sudah mulai memikulnya. Saat peran publik Pangeran William semakin berat, ada momen yang jauh lebih sunyi dan mungkin mengubah segalanya. Pada awal 2024, di sebuah ruangan yang remang di Clarence House, calon raja duduk bukan bersama seorang monarki, melainkan dengan seorang ayah yang ingin mewariskan sesuatu yang jauh lebih penting daripada mahkota. Momen itu tidak dirancang atau bersifat seremonial. Tidak ada pembantu yang berdiri di dekatnya, tidak ada wartawan yang mengintip dari luar. Hanya Charles dan William, dua pria yang terikat bukan hanya oleh darah dan tugas, tetapi oleh sejarah kompleks cinta, kesalahan, dan harapan yang tak terucapkan. Suasana terasa tenang dan intim. Charles tidak menunjukkan sikap kebesaran biasanya. Ia tampak lebih tua, lebih lembut, seperti seseorang yang telah mencapai ambang sesuatu yang mendalam. Ketika William duduk, Charles meraih tangannya, seperti dulu saat anaknya takut akan badai petir. Gestur kecil itu membawa beban puluhan tahun, yang terjadi selanjutnya bukanlah ceramah tentang tata negara atau protokol. Charles berbicara sebagai seorang ayah yang telah lama menyimpan penyesalan diam. Ia menceritakan kisah-kisah sederhana tentang masa kecil William, tentang lutut yang terluka dan waktu tidur, tentang kebanggaan dan cinta yang tersembunyi di balik tuntutan gelarnya, namun kemudian suaranya berubah. Tidak ada perintah kerajaan, tidak ada nasihat besar, hanya sebuah harapan. Charles meminta William untuk tidak mengulangi kesalahannya, yaitu menempatkan tugas di atas kebahagiaan, tradisi di atas keluarga. Ia berbicara tentang makan malam yang terlewat, permintaan maaf yang tak terucapkan, dan beban selalu melakukan apa yang diharapkan. Ia mendesak William untuk memimpin, tentu saja, tetapi dengan hati, untuk lebih sering memeluk anak-anaknya daripada menandatangani dekret, untuk berbicara dengan saudaranya Harry ketika waktunya tepat, dan membiarkan cinta, bukan kewajiban, yang membimbing langkahnya. William mendengarkan, matanya berkaca-kaca, oleh air mata yang sulit jatuh. Pada saat itu, sesuatu bersemayam dalam dirinya. Ia selalu mempersiapkan diri untuk tahta, tetapi kini, untuk pertama kalinya, ia memahami jiwa kepemimpinan seorang raja. Bukan mahkota atau potret, melainkan momen-momen seperti ini, jujur, manusiawi, dan tak tergantikan. Ia keluar dari ruangan itu dengan perubahan, bukan terbebani oleh warisan ayahnya, melainkan diangkat olehnya. Apakah dunia menyadarinya atau tidak, warisan paling berharga yang pernah diterima William bukanlah mahkota yang disematkan saat penobatan. Warisan itu datang dengan tenang dari tangan gemetar seorang ayah dan sebuah harapan terakhir yang penuh kasih. Untuk memahami betapa beratnya momen itu, kita harus kembali ke saat pertukaran sunyi yang mengubah segalanya. Harapan terakhir yang mengubah Pangeran William selamanya. Momen itu sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. William telah berbagi banyak saat pribadi dengan ayahnya, percakapan yang selalu dibayangi oleh kewajiban dan tradisi, tetapi kali ini terasa berbeda. Bahkan sebelum Raja Charles berbicara, William sudah merasakannya. Suasana menjadi lebih berat, keheningan terasa lebih bermakna. Yang terjadi bukanlah perintah kerajaan, melainkan harapan terakhir seorang ayah. Bukan sebagai seorang raja, melainkan sebagai seorang pria yang berusaha mewariskan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar mahkota. Charles tidak berbicara tentang gelar atau tugas. Ia berbicara tentang cinta. Ia mendesak William untuk memimpin bukan hanya dengan kebijaksanaan, tetapi juga dengan kehangatan, mengenakan mahkota dengan belas kasih, dan menjaga keluarganya tetap dekat meskipun dunia mengawasi. Di ruangan itu tidak ada singgasana, tidak ada tongkat emas, hanya seorang ayah dan anak yang duduk dalam pengertian yang tenang. Bagi William, momen itu membuka sesuatu di dalam dirinya. Ini bukan hanya tentang menjadi raja, tetapi tentang menjadi ayah dan pria seperti yang ayahnya ajarkan dengan diam-diam. Air mata mengalir perlahan pada awalnya, lalu tanpa bisa ditahan. Kata-kata Charles membangkitkan kenangan. Jalan-jalan panjang, setelah kepergian Diana, percakapan tenang tentang kehidupan, dan saat-saat penghiburan ketika dunia terasa terlalu bising,
William tidak melihat seorang raja di hadapannya, melainkan pria yang menjaga keluarganya tetap utuh di tengah badai, yang menahan rasa sakit dengan diam dan memimpin dengan keteguhan saat kesedihan hampir menghancurkan mereka. Cerita tentang harapan terakhir Charles tidak lama hanya menjadi rahasia mereka berdua. Ia mulai berbisik di antara staf istana, mereka yang telah melayani selama puluhan tahun perubahan. Mereka telah menyaksikan berbagai acara kenegaraan, kelahiran kerajaan, keputusan bersejarah, tetapi tidak pernah sesuatu yang begitu pribadi. Bahkan Ratu Camilla, yang selalu menjadi pendukung setia Charles, memahami bahwa apa yang terjadi bukan tentang kekuasaan atau warisan. Ini tentang menjaga cinta dalam sebuah kerajaan yang seringkali diatur oleh protokol. Di tempat yang lebih jauh, Pangeran Harry mendengar pesan penuh perasaan dari ayahnya. Meskipun hubungan mereka sempat renggang, pesan itu tetap menyentuh hatinya. Ia teringat kembali pada kenangan lama tentang tawa, kedekatan, dan kebersamaan sebelum perpecahan. Putri Anne dan Pangeran Edward, yang selalu setia kepada Charles, juga merenungkan momen itu dengan tenang. Mereka telah melihat saudara mereka memikul beban tanggung jawab sepanjang hidupnya. Kini mereka menyaksikan dia memilih untuk mewariskan bukan sekadar peran, tetapi sebuah cara hidup. Bagi William, segalanya berubah. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun mempersiapkan diri untuk menjadi raja, belajar, berlatih, dan mengamati. Namun, tidak ada yang mempersiapkannya untuk jenis kepemimpinan ini, yang membutuhkan kelembutan di samping kekuatan dan kejujuran, daripada formalitas. Sejak hari itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ketika ia mengajak Pangeran George menonton pertandingan sepak bola, atau mendekatkan diri pada putrinya saat acara, itu bukan sekadar upacara, melainkan niat, kenangan, dan cinta. Charles tidak meminta putranya menjadi sempurna, ia hanya meminta William menjadi tulus. Dan William menerimanya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan diam yang mencerminkan jenis monarki baru. Monarki yang berakar pada hubungan bukan jarak, pada emosi bukan kewajiban. Dunia mungkin mengawasi, tetapi yang lebih penting adalah anak-anaknya juga melihat. Bagi William, itulah yang benar-benar memberi makna pada mahkota itu. Pertanyaan yang tersisa bukan hanya di dalam istana, tetapi juga di luar sana. Akankah William memimpin seperti yang diharapkan ayahnya? Momen penuh duka itu meninggalkan bekas di jiwanya. Namun, alih-alih mencari simpati atau perhatian, William mengubah kesedihan menjadi tujuan yang tenang. Dunia sering melihatnya melalui lensa kerajaan dan tradisi, tetapi William perlahan mengubah makna menjadi pewaris modern. Bukan melalui kemegahan, melainkan melalui kasih sayang mendalam dan tindakan yang disengaja. Orang-orang dekatnya mengatakan bahwa ia tidak pernah mencari sorotan, melainkan perubahan. Sejak kecil, ia menunjukkan kepekaan luar biasa terhadap masalah tunawisma. Bukan sekadar mendukung dari jauh, ia turun langsung ke tempat penampungan, bergabung dengan pekerja sosial pada shift malam, dan membangun ikatan yang kuat dengan mereka yang hidup di jalanan. Keterlibatannya dengan Centerpoint menjadi sangat personal. Ia melayani makanan, mendengarkan cerita, dan kembali lagi berulang kali jauh setelah kamera pergi. Kesehatan mental kemudian menjadi fokus lain, yang berakar dari pengalaman hidupnya sendiri dan kesadaran akan banyaknya orang yang menderita dalam kesunyian. Bersama Catherine, William membantu meluncurkan inisiatif Heads Together, yang mendorong percakapan terbuka tentang kecemasan, depresi, dan kesejahteraan emosional. Pesan mereka jelas, mencari bantuan bukanlah kelemahan, melainkan keberanian. Kampanye ini menyediakan pelatihan gratis untuk pekerja garis depan, alat untuk sekolah, dan sumber daya khusus untuk anak muda. Sentuhan William ada di setiap bagian, bukan sebagai sosok simbolis, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar terlibat. Cinta mendalam William terhadap alam dan satwa liar sudah ada sejak masa kecilnya dan membentuk langkah berani terbesarnya di bidang lingkungan, yaitu peluncuran Earthshot Prize, sebuah penghargaan yang bertujuan untuk mendorong solusi inovatif demi menyelamatkan planet ini. Pada tahun 2020, sebuah penghargaan dirancang untuk menyoroti dan mendanai solusi inovatif yang mampu mengatasi masalah terbesar di planet ini. Penghargaan tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pelestarian laut hingga pertanian berkelanjutan. William meyakini kekuatan inovasi bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Sebagai Presiden United for Wildlife, ia mengambil peran penting dalam melawan jaringan kriminal yang menggerakkan perdagangan ilegal satwa langka. William berhasil menyatukan bank,
perusahaan teknologi, dan aparat penegak hukum dalam sebuah aliansi yang tidak biasa namun sangat efektif. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan satwa liar juga berkaitan erat dengan keamanan, keadilan, dan komunitas, baik saat mengunjungi para veteran yang terluka, anak-anak yang sakit, maupun sekolah-sekolah yang sedang berjuang. William selalu pulang dengan sikap yang tenang dan rendah hati. Ia mengingat nama-nama, mengajukan pertanyaan yang bermakna, dan seringkali tetap berkomunikasi setelah kunjungan. Orang-orang di sekitarnya menyadari bahwa kehadirannya bukan untuk sekadar berfoto, melainkan untuk mendengarkan, membantu, dan peduli. Saat keinginan terakhir Raja Charles masih terngiang, pertanyaannya bukanlah apakah William akan mewujudkannya, melainkan bahwa ia sudah melakukannya dengan memimpin bukan melalui kemewahan atau kekuasaan, melainkan dengan tujuan yang jelas. Namun, apa yang sebenarnya mendorong Pangeran William untuk secara diam-diam membentuk ulang monarki tanpa mencari sorotan? Apakah itu karena kesedihan, rasa tanggung jawab, atau sesuatu yang lebih dalam? Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan. Sampai jumpa di video berikutnya.